Bagi para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau, salam sehat selalu. Selamat bertemu lagi secara daring dengan Ibu Marianoni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu dari tempat kita masing-masing menurut agama kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami pembahasan soal-soal ujian penilaian tengah semester genap atau PTS tahun 2020-2021 yang sudah dilalui oleh peserta didik. Berikut ini soal dan jawaban yang tepat. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Sebuah teks tanggapan yang dikemukakan oleh penanggap benar-benar dapat diterima akal sehat. Pernyataan ini termasuk ciri A. Objektif, B. Efektif, C. Logis, D. Mudah dipahami. Jawaban yang betul adalah C. Logis, artinya masuk akal. Nomor 2. Sebuah teks tanggapan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Efektif, logis, lugas. B. Santun, objektif, logis. C. Efektif, objektif, santun. D. Santun, efektif, mudah dimengerti. Jawaban yang betul adalah B. Santun, objektif, logis. Nomor 3. Saya kurang sependapat dengan kehadiran K-pop di Indonesia yang memberi motivasi kepada remaja Indonesia, sebab kehadiran K-pop bisa saja membuat remaja Indonesia tidak bisa membagi waktu untuk belajar. Remaja Indonesia lebih banyak memanfaatkan waktu untuk menonton musik tersebut sehingga lupa untuk belajar. Paragraf tersebut merupakan contoh tanggapan berupa A. Pujian, B. Sanggahan, C. Persetujuan, D. Penolakan. Jawaban yang betul adalah D. Penolakan. Ini ditandai dengan kata kunci kurang sependapat. Nomor 4. Saya sependapat dengan Anda karena novel-novel yang ditulis Andrea pun selalu menjadi bestseller. Kalimat tersebut termasuk kalimat tanggapan A. Sanggahan, B. Penolakan, C. Kritik, D. Persetujuan. Jawaban yang betul adalah D. Persetujuan. Kata kunci dari persetujuan adalah sependapat. Nomor 5. Amati gambar di bawah ini. Apa tanggapan persetujuan atau pro kalian? A. Girl band K-pop ini sangat diidolakan kaum remaja Indonesia karena cantik dan berpakaian minim. B. Girl band Blackpink ini kurang diidolakan semua remaja Indonesia karena berpakaian minim dan membawakan musik K-pop. C. Girl band Blackpink banyak diidolakan remaja Indonesia karena cantik, kerja keras, tampil kompak, dan musiknya indah didengar. D. Girl band Blackpink mendominasi girl band Indonesia
menyebabkan remaja tidak menyukai musik sendiri? Jawaban yang betul adalah C. Girl band Blackpink banyak diidolakan remaja Indonesia karena cantik, kerja keras, tampil kompak, dan musiknya indah didengar. Nomor 6. Krisis air sudah terasa oleh masyarakat Cekungan Bandung seperti ketika memasuki musim kemarau. Warga yang semula dapat memenuhi kebutuhan air bakunya dari sungai kini sudah tak diharapkan lagi karena kualitas air yang semakin menurun. Mata air pun hanya tinggalkan jejak yang terabadikan dalam toponimi seperti nama-nama geografi, sekelola, sekelimus, sekebirus, dan lain-lain. Paragraf di atas termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Penilaian, B. Deskripsi, C. Pendahuluan, D. Konteks. Jawaban yang betul adalah D. Konteks. Nomor 7. Peran Citarum semakin terus berkurang karena penghancuran wilayah sungai yang dilakukan oleh manusia yang sangat memerlukan, bahkan sangat tergantung akan keberadaan sungai itu. Kehancuran di sepanjang sungai ini mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang menghancurkan, manusia pula lah yang menderita akibat kehancuran itu. Kerusakan lingkungan dan penghancuran sungai oleh pencemaran adalah yang terberat. Kehancuran di hulu Citarum karena sistem pertanian dengan tanaman jangka pendek yang sudah tidak mengindahkan lagi aturan negara dan aturan alam. Ketika hujan tiba, air hujan langsung menggerus tanah-tanah pucuk, mengalir ke lembah-lembah, mengendap di dasar sungai dan di dasar bendungan. Paragraf tersebut termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Penilaian, B. Konteks, C. Pendahuluan, D. Deskripsi. Jawaban yang betul adalah D. Deskripsi. Penjelasan mengenai peran Citarum. Nomor 8. Bacalah paragraf berikut. Mengembalikan Citarum kembali bersih sesungguhnya merupakan perbuatan mulia yang mengandung nilai kemanusiaan. Sambil menunggu keberhasilan usaha-usaha membersihkan Citarum tersebut, perlu ada usaha-usaha jangka pendek sebagai percontohan dalam pengelolaan sungai dan upaya menjernihkan air sungai secara alami sehingga dapat dipergunakan dengan aman untuk bersawah dan menanam ikan di kolam. Apabila percontohan ini dinilai oleh masyarakat dapat menguntungkan secara ekonomi, maka masyarakat akan menirunya. Menumbuhkan kesadaran otoritas negara dan masyarakat untuk menanam pohon alami di lahan-lahan negara yang sudah kritis adalah masalah berat yang harus menjadi perhatian utama. Pohon seringkali dianggap menjadi pengganggu dalam usaha pertanian sayur di lahan milik negara. Paragraf tersebut termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Konteks, B. Penilaian, C. Deskripsi, D. Pendahuluan. Jawaban yang betul adalah B. Penilaian. Nomor 9. Bacalah kutipan cerita berikut. Motorku melaju dengan cepat. Suara ayah dan bundaku masih saja terdengar di telingaku. Aku menambah kecepatan motorku. Aku melewati tikungan yang jalannya licin, sehingga aku tergelincir. Motorku masih di atas, tetapi badanku jatuh ke bawah, seperti masuk jurang.
Tidak begitu dalam, tetapi sulit untukku naik ke atas karena jurang itu berbentuk sudut 90 derajat. Aku sungguh takut. Aku menangis. Di sini sangat gelap. Gelap sekali. Keunggulan kutipan cerita tersebut adalah A. Banyak menggunakan kiasan. B. Akhir cerita mengejutkan sehingga memberikan kesan mendalam. C. Isi cerita menginspirasi pembaca untuk berhati-hati. D. Akhir cerita mudah ditebak oleh pembaca. Jawaban yang betul adalah C. Isi cerita menginspirasi pembaca untuk berhati-hati. Nomor 10. Bacalah teks berikut. 1. Pemilihan diksi yang sederhana tidak membuat makna yang timbul terasa hambar, datar, atau kurang menarik. 2. Namun, justru sebaliknya, puisi ini sederhana namun membidik. 3. Penulis dengan cerdas mengambil sesuatu yang berbeda demi menyampaikan pesan tentang keagungan Tuhan. 4. Ya, manusia memang tidak ada apa-apanya. 5. Manusia tidak akan menjadi kuat, kaya, pintar, hebat, dan lain sebagainya. Apabila Tuhan tidak berkehendak, itu yang disampaikan dalam buku ini. Kalimat yang menyatakan kelemahan pada teks tersebut ditandai nomor A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Jawaban yang tepat yang menyatakan kelemahan teks adalah A. Nomor 4. Ya, manusia memang tidak ada apa-apanya. Nomor 11. Pelukis Affandi, tahun karya 1981. Judul Kebun Cengkeh, media, cat minyak, dan kanvas. Jika dilihat dari data tersebut, termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Identitas, B. Deskripsi, C. Konteks, D. Penilaian atau evaluasi. Jawaban yang tepat adalah C. Konteks. Dalam teks tanggapan, bagian yang termasuk identitas itu termasuk konteks. Nomor 12. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi menggambarkan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Paragraf tersebut termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Deskripsi, B. Penilaian atau evaluasi, C. Konteks, D. Pembukaan. Jawaban yang tepat adalah A. Deskripsi. Nomor 13. Bacalah teks berikut. Secara umum, saya sebagai penanggap setuju bahwa anime memiliki dampak negatif. Akan tetapi, alasan-alasan tersebut perlu dikaji secara akademis atau mereka dapat mengabaikan dampak negatif dari anime tersebut. Banyak juga dampak positif pada anime yang diterima oleh penontonnya jika dikaji secara positif. Jadi, anime dapat mengakibatkan dampak positif jika hanya mengambil yang positif. Tetapi meskipun begitu, peran orang tua juga harus aktif
Orang tua harus memberikan arahan dan bimbingan kewajiban belajar, mengarahkan penggunaan internet secara positif, dan juga pembimbingan kesadaran pemenuhan hobi diperlukan. Akan tetapi, penyaluran hobi yang positif perlu didukung. Dikutip dari Ramadan tahun 2015. Paragraf tersebut merupakan tanggapan berupa A. Penolakan, B. Persetujuan, C. Kritik, D. Pujian. Jawaban yang betul adalah B. Persetujuan. Kata kunci di sini terdapat pada kalimat pertama. Secara umum saya sebagai penanggap setuju bahwa anime memiliki dampak negatif. Nomor 14. Bacalah teks berikut. Siapa yang tidak mengenal Super Junior, SNSD, EXO, VIX, 2NE1, BTS, dan SHINee? Kehadiran K-pop merajai dunia musik di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Akan tetapi, mesti diperhatikan bahwa ketertarikan ini membuat remaja lebih tertarik dengan musik Korea berasal daripada musik asli Indonesia sendiri. Indonesia terhitung punya musik yang tidak kalah kerennya dengan K-pop, seperti musik keroncong, dangdut, kasidah, dan masih banyak yang lainnya. Kita mestinya bangga dengan musik kita sendiri dan tidak menggandrungi musik berasal dari negara lain. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam penggalan teks tanggapan di atas adalah A. Menggunakan pernyataan yang menyatakan saran, B. Menggunakan konjungsi kausalitas, C. Menggunakan konjungsi pertentangan, D. Menggunakan kata bilangan urutan atau urutan informasi. Jawaban yang betul adalah C. Menggunakan konjungsi pertentangan. Ini dapat dilihat dari kalimat ketiga dari paragraf itu, yaitu kata akan tetapi. Itu termasuk konjungsi pertentangan. Nomor 15. Konjungsi pada teks tanggapan pada soal nomor 14 tersebut, pada soal nomor 14 tadi, terdapat pada kalimat ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang tepat adalah C. Kalimat ketiga, yaitu kata akan tetapi. Nomor 16. Bacalah penggalan teks tanggapan berikut. Cerita pada anime biasanya diselingi oleh genre. Genre pada anime sangat bervariasi, seperti komedi, aksi, romantis, fantasi, dan lain-lain. Kebanyakan anime memiliki lebih dari satu genre. Sebagian besar anime berbahasa Jepang. Karena itu, sebelum anime diedarkan di Indonesia, anime akan diberi subtitle atau teks film Indonesia atau didubbing dengan bahasa Indonesia. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada penggalan teks tanggapan di atas terdapat pada kalimat ke A. 5, B. 4, C. 3, D. 2. Jawaban yang betul adalah A. Kalimat kelima. Nomor 17. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada penggalan teks tanggapan pada soal nomor 16 tadi adalah A. Menggunakan kata bilangan urutan atau urutan informasi,
B. Menggunakan konjungsi kausalitas. C. Menggunakan pernyataan yang menyatakan saran. D. Menggunakan konjungsi pertentangan. Jawaban yang betul adalah B. Menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas artinya sebab akibat, ditandai dengan kalimat atau kata karena itu. Konjungsi karena itu. Karena itu. Nomor 18. Kata perujukan yang terdapat pada teks tanggapan soal nomor 16 adalah A. Variasi, sebagian, seperti. B. Diselingi, cerita, biasanya. C. Komedi, aksi, romantis, fantasi. D. Memiliki, lebih, sebelum. Jawaban yang tepat adalah C. Komedi, aksi, romantis, fantasi. Kata perujukan maksudnya kata-kata yang mempunyai makna atau istilah-istilah tertentu. Nomor 19. Bacalah penggalan teks tanggapan berikut ini. Dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari, sehingga tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, melainkan tampak di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam penggalan teks tanggapan di atas adalah A. Menggunakan kata bilangan urutan. B. Menggunakan kata perujukan atau kata teknis. C. Menggunakan konjungsi pertentangan. D. Menggunakan konjungsi kausalitas. Jawaban yang betul adalah D. Menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu kata sehingga. Nomor 20. Penggalan teks tanggapan pada soal nomor 19 termasuk pernyataan A. Kelebihan, B. Kelemahan, C. Sanggahan, D. Pernyataan menolak. Jawaban yang betul adalah A. Kelebihan. Ini dapat dilihat dari kalimat nomor pertama atau kalimat ke-1. Nomor 21. Bacalah teks berikut. Nomor 1. Secara umum, saya sepakat dengan alasan yang mengatakan bahwa game online memiliki dampak negatif. Nomor 2, akan tetapi alasan-alasan tersebut perlu dikaji secara akademis. Nomor 3, banyak juga dampak positif yang diterima oleh anak di lingkungannya jika mereka bermain game online secara proporsional dan bertanggung jawab. Nomor 4, untuk itu, para orang tua dalam memberikan arahan dan bimbingan tentang kewajiban belajar serta kesadaran pemenuhan hobi harus mempertimbangkan porsi masing-masing. Kalimat tanggapan yang menyatakan persetujuan atau pro terdapat pada kalimat nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang betul adalah A. Kalimat 1. Kata kunci saya sepakat itu menandakan persetujuan. Nomor 22. Sebaiknya siswa yang terlambat datang di sekolah disuruh belajar di perpustakaan pada saat jam pelajaran itu sendiri dan dipantau guru piket.
Kalimat persetujuan yang logis terhadap saran tersebut adalah: A. Saya sih setuju-setuju saja dengan saran tersebut. B. Saya setuju dengan pendapat saudara. Siswa yang malas akan merasa jera karena merasa suasana belajar yang tidak seperti biasanya tanpa teman-teman dan dia akan merasa jenuh. C. Saya sependapat dengan saudara, tapi sepertinya hukuman itu kurang berat. Mungkin bisa ditambah lagi dengan beberapa hukuman. D. Saya setuju dengan pendapat saudara. Jawaban yang betul adalah B. Saya setuju dengan pendapat saudara. Siswa yang malas akan merasa jera karena merasa suasana belajar yang tidak seperti biasanya tanpa teman-teman dan dia akan merasa jenuh. Sudah tepat. Nomor 23. Teks yang berisi cerita atau narasi tentang seseorang yang dapat mengilhami orang lain untuk dapat diteladani, dicontoh sikap, perbuatan, karya, dan usaha-usaha yang dijalankan berhasil atau gagasan cemerlang yang dapat membangkitkan untuk diikuti orang lain disebut teks. A. Laporan percobaan. B. Pidato. C. Cerita pendek. D. Cerita inspiratif. Jawaban yang betul adalah D. Cerita inspiratif. Nomor 24. Ini sebuah teks cerita inspiratif yang panjang. Bob Sadino memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino. Lahir pada tanggal 9 Maret 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Ia lahir dari keluarga serba kecukupan sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara. Orang tuanya meninggal pada saat ia masih berusia 19 tahun. Ia dipercaya oleh keluarganya untuk mewarisi seluruh harta dari kedua orang tuanya dengan alasan karena ia merupakan anak bungsu dan saudara-saudaranya dinilai memiliki kehidupan yang mapan. Dengan warisan dari orang tuanya, Bob Sadino memanfaatkan setengah dari harta warisannya untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta, Lailot di kota Amsterdam. Dari Belanda ke Indonesia ia membawa 2 mobil Mercedes buatan tahun 60-an. Ia menjual 1 unit mobil miliknya untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Tinggal di Indonesia, Bob Sadino bekerja sebagai karyawan di PT Unilever Indonesia. Suatu hari ia memiliki keinginan untuk bekerja secara mandiri sehingga ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Ia memanfaatkan 1 mobil miliknya dengan menyewakan mobil Mercedesnya sekaligus menjadi sopirnya. Namun usahanya tidak berjalan dengan lancar. Usaha menyewakan mobil dapat dikatakan gagal karena mobil Mercedes yang ia sewakan mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya mengalami kerusakan parah. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah harian yang saat itu hanya Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Sehingga suatu hari ada seorang sahabat Bob Sadino yang memberikan saran untuk beternak dan berbisnis telur ayam negeri. Karena pada saat itu telur ayam negeri masih jarang di pasaran. Bersama istrinya ia mulai berjualan telur ayam negeri yang ia tawarkan dari pintu ke pintu kepada orang asing yang tinggal di daerah Kemang. Pada saat itu keberadaan ayam negeri beserta telurnya masih belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya hanya dibeli oleh ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang serta beberapa orang Indonesia yang pernah tinggal di luar negeri. Bob Sadino bersama istrinya menjual hanya beberapa kilogram telur perharinya. Karena memiliki pengalaman hidup di Eropa dan juga fasih dalam bahasa Inggris, membuat Bob tidak kesulitan saat berinteraksi dengan orang-orang asing yang tinggal di Kemang. Kepedulian yang terdapat dalam teks cerita inspiratif tersebut adalah: A. Bob Sadino memanfaatkan setengah dari harta warisannya untuk pergi dan tinggal di Belanda. B. Ia membawa 2 mobil Mercedes
buatan tahun 1960-an. C. Ia memanfaatkan satu mobil miliknya dengan menyewakan mobil Mercedesnya sekaligus menjadi sopirnya. D. Ada seorang sahabat Bob Sadino yang memberikan saran untuk beternak dan berbisnis telur ayam negeri. Jawaban yang betul adalah D. Ada seorang sahabat Bob Sadino yang memberikan saran untuk beternak dan berbisnis telur ayam negeri. Ini merupakan ungkapan kepedulian dari seorang sahabat Bob Sadino. Nomor 25. Hal yang termasuk dalam simpati dalam teks cerita inspiratif pada soal nomor 24 adalah A. Bob Sadino mengalami kegagalan dan memutuskan bekerja sebagai kuli bangunan. B. Menjual mobil Mercedes miliknya. C. Bob Sadino berjualan telur. D. Bob Sadino lahir dari keluarga kaya. Jawaban yang betul adalah A. Bob Sadino mengalami kegagalan dan memutuskan bekerja sebagai kuli bangunan. Ini merupakan ungkapan simpati terhadap teks cerita inspiratif Bob Sadino. Selesai. Demikianlah pembahasan soal-soal mid semester genap tahun 2020-2021. Semoga para peserta didik dapat memahami materi ini. Terima kasih, sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.